Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. Sekali lagi, harus menangkap peluang ini. Dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Suparman, founder dan CEO PT Soka Cipta Niaga. PT Soka bergerak di bidang halal industri, yaitu memproduksi dan mendistribusikan produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Soka sudah 20 tahun, bahwa Soka ingin membuat ekosistem halal yang bisa berkembang, bisa berkolaborasi dengan entitas-entitas lainnya. Bahwa Indonesia adalah penerbit surat utang syariah yang paling besar, jadi dari sisi itu kita harusnya bisa membuat suatu pengembangan yang lebih banyak. Jadi Soka memilih bisnis kaos kaki itu karena melihat peluang bahwa kaos kaki sangat dibutuhkan hampir setiap orang. Soka dirintis mulai dari kaki 5, naik menjadi kecil, menengah, dan besar. Sehingga dengan latar belakang Soka memulai dari kecil, bahwa kita pingin ada value membagi atau berbagi. Mungkin di Jawa Barat ada kredo silih tulungan, artinya saling membantu, bahwa kita yang pernah kecil itu dibantu sama yang besar. Dan pada saat Soka merasa sudah besar, tentunya harus banyak membantu. Apalagi di kondisi pandemi ini, banyak pengusaha atau perusahaan yang memang secara umum lagi jatuh, lagi turun. Ini saatnya kita saling silih tulungan atau saling membantu, bahwa kita yang dulu pernah dibantu, pada saat sulit seperti ini, saatnya kita membantu orang lain. 3.000 dulu kita jual mingguan, naik kelas menjadi home industry, kita naik kelas, dan alhamdulillah kita tahun depan udah mau masuk IPO. Meskipun pebisnis selama ini diidentikan dengan praktisi, artinya akademisi harus juga ikut andil dalam berbisnis. Jadi saya artinya kebetulan sekolah di Malaysia, bahwa di Malaysia itu halal industri itu sangat berkembang. Nah, artinya di situ saya melihat bahwa di Indonesia kita bicara halal itu tentu makanan dan minuman. Sedangkan kalau di Malaysia itu ekosistemnya sudah kebentuk. Bicara halal tentu tidak bicara sekedar makanan dan minuman, tapi supply chain. Artinya di situ dari mulai makanan, minuman, pakaian, logistik, semuanya terintegrasi. Akan segera dibahas aturan lanjutan dari Undang-Undang Halal yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha dan tentunya juga tidak memberatkan mereka di dalam beroperasi. Halal itu artinya dibolehkan, diizinkan. Jadi halalan thayyibah. Kalau bicara di Indonesia mungkin baru tahun 2014. Ada Undang-Undang Nomor 33 2014 itu tentang Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal. Padahal yang seperti kita pahami sebagai umat muslim, tentu kita punya pemahaman 14 abad yang lalu, bahwa di Al-Baqarah di 168, di situ ada ya ayuhan nasu kullu mimma fil ad halalan thayyibah. Artinya 14 abad yang lalu kita disuruh, diwajibkan menggunakan produk yang halal. Jadi bukan karena ada undang-undang. Nah, saya sebagai muslim punya kewajiban bahwa di industri kaos kaki itu ada yang membuat sesuatu yang diragukan kehalalannya, seperti di bahan baku, di proses, maupun di lingkungan industri. Jadi bicara halal tentu bukan bicara makanan minuman saja. Jadi dulu sifatnya mungkin kalau halal itu sifatnya voluntary, jadi sukarela. Nah, dengan adanya undang-undang ini, halal udah menjadi mandatori atau kewajiban. Nah, jadi harapan ke depan, pemerintah melalui KNEKS yang dipimpin langsung sama Pak Jokowi sebagai ketua dan ketua harian Pak Wapres dan dibantu dengan para menteri, mempunyai visi bahwa Indonesia menjadi produsen terbesar produk halal di dunia. Bahkan
Bukan main, yang asalnya 2030 dipajukan jadi 2024. Menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. Pemerintah juga telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Artinya dunia usaha harus merespon ini dengan baik gitu, bahwa regulasinya ada, supportingnya ada, tentu dunia bisnis harus merespon itu dengan baik gitu, bahwa ini dunia halal ini momentumnya dari 7,8 miliar, 1,8 miliar itu muslim, dan 12,5% itu muslimnya itu ada di Indonesia. Artinya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentu mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi pelaku atau pemain di industri halal. Pentingnya Indonesia untuk meningkatkan industri atau sektor real yang halal atau yang syariah. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah saat ini posisinya lebih sebagai pasar dari produk halal. Tapi tunggu dulu, ini ironis juga. Indonesia sebagai konsumen terbesar produk halal di dunia, bukan produsen. Dan produsennya siapa? Eksportir busana muslim terbesar di dunia itu adalah China. Brazil, yang notabene negaranya mayoritas non-muslim. Jadi kita bicara halal bukan bicara agama saja, tapi bicara opportunity business. Ada 144 miliar US dollar. Artinya kebayang di situ 2 triliun lebih total pasar halal dunia gitu. Jadi saya melihat bahwa kaos kaki bagian daripada industri halal harus berpartisipasi, harus mengambil bagian, bukan sebagai penonton istilahnya gitu kan, gitu. Jadi itu mungkin latar belakang kenapa Soka menjadi kaos kaki pertama yang bersertifikat halal di Indonesia, bahkan di dunia. Kita sudah ekspor ke beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, maupun negara-negara Timur Tengah yang kita jejaki, seperti Dubai dan lain-lain. Kalau bicara produk halal, tentu higienis, tentu good quality, tentu premium quality. Jadi baik buat siapa? Baik buat konsumen, baik buat lingkungan, dan baik buat kita semua gitu. Jadi bicara halal bukan sekedar kewajiban beragama, tapi kewajiban terhadap lingkungan. Jadi intinya sih kalau saya melihat sertifikasi halal itu bentuk pelayanan terhadap konsumen. Kita memberikan yang terbaik buat konsumen gitu. Nah, caranya gimana? Dengan disertifikasi produk halalnya gitu. Penduduk Indonesia itu 273 juta, itu hasil sensus tahun 2020. Dan 87,9, artinya kurang lebih 239 juta, itu muslim. Apalagi kalau kita bicara produk universal, rahmatan lil alamin. Produk halal bukan cuma untuk muslim saja. Non-muslim tentu boleh dan bagus menggunakan. Tapi bagi muslim, tentu inti kewajiban gitu. Jadi menurut saya, kalau bicara rahmatan lil alamin, tadi panggilannya di ayat itu bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhannas. Artinya wahai sekalian manusia. Dan kita meyakini bahwa Allah nggak mungkin salah memberikan ataupun mengajak atau menyarankan gitu. Pada saat Allah menyarankan atau mewajibkan bahasanya untuk mengkonsumsi barang halal, tentu ada kebaikan di balik perintah Allah gitu. Itu yang saya yakini. Contoh aja misalkan, kita muslim memakai fashion halal. Nah, artinya produk apa yang digunakan? Contoh produk kulit. Tentu kulit yang terbuat dari kulit sapi, kulit kambing. Sebagai muslim nggak boleh menggunakan yang berasal dari kulit babi. Kenapa? Karena produk-produk itu dipakai ibadah, pakai sholat. Sedangkan produk najis itu nggak boleh dipakai untuk sholat. Artinya kan itu meningkatkan kualitas ibadahnya gitu. Dia menggunakan barang yang suci. Nah, fungsinya apa sertifikasi? Memastikan produk yang dibuat itu suci. Artinya halal gitu. Itu salah satu bentuk implementasi kenapa produk halal bisa meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi nggak boleh juga kita bicara misalkan produk dieksploitasi gitu. Karena kan tadi bicara green ya, bahwa kita bicara toib itu baik. Nah, jadi baik apanya? Baik kualitasnya gitu. Jadi saya selalu mengulang-ulang bahwa ini perintahnya bukan atau tapi dan gitu. Halalan toibah. Halal dan baik gitu. Jadi kalau bicara halal tidak boleh a priori bahwa ini produk eksklusif untuk muslim, tapi memang produk yang dibolehkan. Jangan takut dengan produk halal. Kalau kita bicara 100, produk halal 10 masih ada 90 yang bisa kita makan gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan bahwa ini Islam akan membatasi yang dimakan segala macam, tentu ini untuk kebaikan semua.
tadi yang saya sampaikan mengenai pengembangan industri halal, pengembangan sektor keuangan syariah, pengembangan sektor keuangan sosial syariah, pengembangan kewirausahaan syariah, semuanya. Apalagi sejak 1 Desember kemarin kita telah menjadi presidensi G20, keketuaan G20. Baik, jadi kalau kita bicara tagline, Soka punya tagline halal breakthrough. Atau mungkin kita punya PC way to halal. Artinya jalan menuju halal. Jadi kita melakukan terobosan-terobosan halal. Setelah dibuat kaos kaki, yang bagi sebagian orang ini mungkin aneh ya, terobosan di industri halal. Selanjutnya kita akan mengembangkan ke namanya itu halal tourism, wisata halal. Hanya di wisata mungkin Indonesia itu masuk sebagai yang nomor 4. Nah, yang lain-lain untuk kosmetik dan segala macam itu juga masih ketinggalan. Karena itu salah satu yang diminta Bapak Presiden adalah kita segera membuat roadmap pengembangan sektor real atau industri manufaktur halal. Itu mungkin value kita bicara halal tourism. Dulu awal-awal 95 Wardah mungkin butuh edukasi. Sekarang Wardah udah menjadi pemain nomor 1 di Indonesia. Bahkan sudah bisa bersaing dengan Pons, PNG, produk-produk multinasional. Artinya halal itu sebagai nilai tambah, added value. Bahwa dengan halal, konsumen diedukasi, menerima, dan tentu menjadi pilihan utama. Khususnya bagi muslim gitu. Harapannya ke depan, masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia lebih aware terhadap halal. Karena kita bicara halal, tentu nilai tambah gitu. Bukan sesuatu yang dipaksakan ya gitu. Jadi di Turki itu kemarin 25 sampai 28 November 2021 ada World Halal Summit, artinya pameran halal dunia yang diadakan di Turki, di Istanbul khususnya, dan dihadiri hampir dari kalau nggak salah 57 negara di dunia dan mayoritas negara muslim, dan ada beberapa negara yang bukan negara muslim. Artinya di situ kepedulian negara-negara terhadap produk halal itu sudah tinggi. Indonesia dengan mengikuti tadi kemarin event-event kayak misalkan World Halal Summit, lebih terbuka wawasannya. Harapan saya ke depan, proses sertifikasi itu dipermudah. Sekarang sudah ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Artinya negara sudah hadir di situ. Sekarang BPJPH ini menunjuk LPH-LPH. Jadi lebih masif lembaga pemeriksa halalnya. Ada Surveyor Indonesia, ada Sukopindo, ada LPPOM, ada Hidayatullah, dan makin banyak ke depannya LPH-LPH lain. Kuncinya di sertifikasi. Di Turki, proses sertifikasi itu begitu mudah, begitu simpel, mempermudah industrinya untuk mensertifikatkan halal. Nah mungkin ini kita harus banyak belajar ke Turki ataupun ke negara lain bahwa halal itu menjadi nilai tambah, bukan barrier gitu. Bukan tantangan, bukan halangan yang menghambat proses sertifikasi yang waktunya cukup lama kalau di Indonesia. Jadi harapannya, saya kemarin diskusi juga dengan salah satu direksi LPH ya, khususnya dalam hal ini Surveyor Indonesia. Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi Turki. Mudah-mudahan dengan World Summit ini membuka Indonesia ke pintu dunia. Artinya dengan bekerja sama dengan negara-negara di dunia, proses sertifikasi menjadi lebih mudah. Dan ini mendorong produk-produk Indonesia untuk bisa ekspor ke negara-negara OIC maupun ke negara non-IC. Jadi OIC itu Organization Islamic Country, jadi OKI lah, negara-negara Islam. Sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan, dibiayai oleh APBN, dan lain-lain. Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun opportunity, merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global. Ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja. Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Jadi yang pertama, kita bicara ekosistem dulu nih. Artinya, kalau bicara ekosistem tentu ada 3 yang paling umum. Satu, government. Government sudah hadir nih di industri halal lewat KNEKS. Yang kedua, akademis. Di MES, masyarakat ekonomi syariah itu banyaknya akademis. Dan alhamdulillah sekarang hadir ada Kadin, ada HIPMI,
Dan tentu kebetulan saya sebagai ketua asosiasi, namanya APPHI atau APHI, Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Yang anggotanya ada yang besar, menengah, kecil maupun yang mikro. Jadi tentu kita nggak bisa langsung terjun ekspor sendiri. Nah harapannya ada agregator masuk ke asosiasi, dibantu sertifikasinya, dibantu edukasinya, sehingga bisa ikut dengan yang besar ini kita maju atau ekspor gitu. Jadi ekspor tidak bicara mohon maaf produk besar saja, perusahaan besar saja. Perusahaan menengah, kecil, mikro tentu punya peluang yang sama. Gitu. Caranya apa? Bicara ekspor jangan tabu. Ekspor itu penjualan ke luar negeri. Bisa full. Jadi FCL, full container load, jadi 20 feet, 40 feet. Atau kita bisa ikut namanya itu LCL. Jadi less container load. Jadi ibaratnya patungan lah gitu. Jadi kalau kita mau ekspor bareng-bareng sama yang lain. Sebelum kita bisa besar 1 kontainer, 2 kontainer, 10 kontainer, mulailah dengan hal yang kecil. Dengan apa? Dengan cara bangun network. Network dibangun di mana? Di ekosistem, di asosiasi. Meskipun kecil, kita tetap harus punya visi yang besar. Jadikan momentum produk halal ini sebagai terobosan untuk ekspor. Nah, seperti Soka, kita mulai dari mikro, bahkan bukan kecil lagi, mulai dari dagang kaki lima, karena kita punya visi besar, kita naik kelas menjadi kecil, home industry, kita menengah, dan alhamdulillah sekarang udah masuk kategori besar. Artinya itu semua dimulai dari kecil. Nah, visi yang penting, value yang penting, gitu. Itu harapannya. Jadi perjalanan ke Turki selama kurang lebih 10 hari ini tidak sia-sia. Kita mendapatkan kawan, kita mendapatkan network ya tentu. Kemarin kita ke kedutaan, ke pameran, ketemu industri-industri di sana. Kita harus banyak belajar lah ke Turki. Gimana dia membangun industrinya, khususnya industri halalnya ya. Dia ngebangun industri turismenya, gimana cara orang Turki jualannya. Jadi kalau bisa, jangan outbound saja, tapi ada inbound. Jangan keluar uang saja, tapi harus cari uang juga gitu. Biar balance lah, main-mainnya dapat, untung atau bisnisnya dapat gitu. Itu mungkin kurang lebih. Jadi saya pikir kredo yang ada di Jawa Barat, silih tulungan, itu kalau orang bilang kolaborasi gitu kan, artinya ini yang harus saling dilakukan. Gimana caranya saling dukung antar usaha, antar stakeholder, yang besar membantu yang kecil juga tentu mendorong yang besar. Jadi win-win solution. Silih tulungan, silih bantu, maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.